Ya Habibi ya Muhammad Jami'an syahbal karabah wa inna Allahi jami'an anbiyal marjalin jami'an malaikatul muqarrabin jami'an awliyakum masyarikin ardu wa magharibiha khususan ila ruh manasyidah Khadijah bintul Khuwailid wa inna sayyidina Abu Bakar as-Siddiq wa inna sayyidina Umar bin Khattab wa inna sayyidina Utsman bin Affan wa inna sayyidina Ali bin Abi Thalib wa inna Imam Hasan bin Husain wa inna Ali Zainal Abidin wa inna Imam Hasan al-Basri wa inna sayyidina As-Saqati wa inna Imam Junaid al-Baghdadi wa inna Imam Sufyan as-Sawri wa inna Imam Abu Hanifah al-Syafi'i wa inna Imam Abdul Hasan Asy'ari bin Yusuf Maturidi wa inna Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali wa inna Sultanul Awliya Syedi Syabdur Qadir al-Jilani wa Syekh Ibrahim al-Khalwati wa Syekh Muhammad Salman al-Madani Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Kalam bin al-Banjari Syekh Syahabuddin al-Banjari wa Syekh Muhammad ibn Umar al-Bandari wa Syekh Jainuddin al-Sumbawi wa Syekh Ali bin Abdullah al-Banjari Syarwani Abdan Bagin al-Banjari zaman mulia sama Syekh Muhammad Sani al-Banjari Syekh Muhammad Salih Mahfuz al-Banjari wa Syekh Zakaria al-Banjari wa Syekh Ismail al-Banjari Syekh Muhammad Ardi al-Banjari wa Syekh Muhammad Hafiz al-Banjari wa Syekh Abdul Samad al-Banjari wa Syekh Abdul Wahab al-Banjari wa Syekh Abdul Hamid al-Banjari wa Syekh Sya'rani Arif al-Banjari wa Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani al-Banjari jami'a syekhina mu'allimina wa istajina baina mahatina jami walidina jami auladina khususan al-Imam Zainuddin al-Birbari Syekh bin Nahdan al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin ini aja nikam garam itu ya hah iya kah Bismillahirrahmanirrahim A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim عدد كل حرف كتب ويكتب عبد العابدين ودهر الداهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين رضينا بالله ربا بالإسلام دينا بمحمد النبي ورسولا رضينا بالله ربا بالإسلام دينا بمحمد النبي ورسولا رضينا بالله ربا بالإسلام دينا بمحمد النبي ورسوله اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا رحمن يا رحيم الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد تقوى وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلمين واطلب العلم من المهدي إلى المهدي Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Halaman 103 iyakah catatan itu ya. Termasuk haram menoleh di dalam salat menurut pendapat Mutawalli dan Imam Syekh Halimi. Bahkan haram mengangkat pandangan ke atas tempat sujudnya menurut pendapat Al-Ajra'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma balu aqwamin yarfa'una absarahum ila as-sama' fi salatihim fastadda qawluhu bi zalika hatta qala la yantahiyanna an zalika." Aula tukhtafanna absaruhum. Mengapa orang-orang itu semua mengangkat pandangan mata mereka ke arah langit dalam salat-salat mereka? Keras sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menyatakan hal itu.
sehingga beliau bersabda, hendaklah mereka menghentikan sikap seperti itu, jika tidak niscaya pandangan mereka akan disambar disinarkan. Nah, hadis riwayat Imam Bukhari, ada yang menceritakan bahwa yang menjadi penyebab mengapa Nabi Yakub alaihi salam dilanda cobaan berkaitan putra beliau yang bernama Yusuf alaihi salam adalah karena beliau menoleh ke arah Yusuf, yang mana Yusuf sedang tidur. Demikian itu karena teramat cintanya kepada Yusuf. Waktu sembahyang tuh Nabi Yakub tuh cangang lawan Nabi Yusuf karena sayang benar itu lawan Yusuf. Kalau diuji oleh Tuhan kayak ini sidin. Nah, makruh dengan makruh tahrim, makruh yang diharamkan melakukan salat pada saat matahari tepat berada di atas, kecuali hari Jumat. Juga makruh tahrim setelah salat subuh sampai matahari meninggi, atau setelah sholat asar sampai matahari terbenam, kecuali dengan sebab yang tidak terkemudian, seperti sholat tahiyatul masjid, sholat sunat wudu. Nah ini kan ada babatas, hendak mbah subuh kah, hendak mbah asar kah, bila masuk ke masjid sunat sembahyang tahiyatul masjid, atau bila tuntung mbah wudu sidin tu sembahyang sunnah, marahnya sunnah wudu. Nah itu tak. Nah itu kan ada batas waktunya. Nah juga salat-salat sunnah lain yang terlambat bukan karena disengaja, atau salat yang keluputan yang tidak disengaja mengakhirkan hingga waktu makruh atau tahrim tadi. Makruh tanzih salat seraya menahan buang air sembahyang itu telah. Nah itu anak bakami ditahani. Nah itu menahan bakami ini sampai tuntung sembahyang. Salat ketika makanan yang diinginkan sudah dihidangkan. Nah itu jangan juga tuh layau gini pikiran makan dulu. Rezeki ini sebetulnya binian tuh kan nawari makan aja. Bahkan guru-guru bahari itulah ngajari ujar bini guru, waktu bini guru belajar kitab I'anatul Talibin dan lawan ustazahnya. Bini ini tuh bilainya makanan tuh siap sudah nasi iwak takunya, biar nak makan kah, makan ampun ulun kah, makan yang ini kah nih tuh. Sempat kayak itu tuh disuruh ditakuni, hendak makan ampun ulun ini kah dulu atau makan yang ini kah, nang disuruh nih. Bilainya ujar nang lagi aku hendak makan ampun ikam dulu, nah itu maka wajib makan itu dulu. Paham lagi? Nah itu saking utamanya tuh kedudukan suami, walaupun ketika sudah disuruhi makanan tetap disuruh ditakuni juga, biar anak makan ampun ulun kan tak makan nang di meja nih kan itu ta binya ujanang laki makan ampun ikam aja dulu siap kan sampai kayak itu tuh. Orang bahari melajari murid-murid tak. Hanya guru tuh nyaman tuh binya jaga guru nak makan dalam makan apa ya itu dan itu terilai mudahan tuh kita telah diberi oleh Allah keadaan-keadaan yang menggembirakan, keadaan-keadaan yang menyenangkan itu jadi bilanya sudah dihandap kita dihadapkan makanan tuh makan dulu, maka makanan jika tujuh sudah misalnya tarung babanam pupuyu baubar misalnya, atau misalnya iwak karing gak babanam sudah tak keluar sudah besusun. Aku sembahyang ya dulu aduh makan dulu mbah kanyang dulu sudah makan tuh
terasa sudah nah aja sembahyang lagi. Nah itu tah dihidangkan sudah. Kemudian makruh tanzih juga nangapa salat di jalanan dan di pakuburan. Kayak kurang tampat dah ini. Sembahyang di jalanan, sembahyang di pakuburan. Baik salat di pakuburan itu menghadap kubur, nah di atas kubur ataupun di sampingnya kubur. Itu tanah. Itu tah makruh tanzih juga. Nah, kalau bisa demikian banyak ahli kubur dah udah nggak dikarehkan untuk disembahyangnya, jadi kareh tanzihkan, makruh tanzih. Nah, kemudian hal-hal yang membatalkan sholat, nah itu dengan sengaja bepandir walaupun hanya dengan 2 huruf nang baurutan nang mualat sekalipun ketika berdaham, dan dengan 1 huruf nang dapat dipahami sebagai ucapan manusia, bukan sedikit ucapan nang terucap secara tidak sengaja atau karena lupa atau karena tidak mengerti, kada mengetahui bahwa hal itu diharamkan karena baru masuk Islam atau karena hidup jauh dengan ulama, tetapi tidak menjadi batal dengan berdaham sekalipun banyak karena ada hajat. Nah, ada hajat rukun qauli. Ini banyak bakawaya di anu di rakungan harus saya berdaham menangis juga. Nah, nangis. Nah, batuk, bersin apabila hal itu karena terpaksa dan tidak berlebihan. Menangis waktu sembahyang, hisap. Nah, apakah ditangisakan sidin itu? Nah, atau baca ayat nang rawan kah atau bisul kah merantan kan? Merantan bisa. Ya tadi kajian bebinian lah di dalam kitab Iyadul Marid menghilangi orang garing. Ada tiga keadaan kita tuh kada disunahkan menghilangi orang garing. Pertama, garing orang itu bebisul. Orang bebisul tuh usaha dihilangi. Kalau nyarik ini kena marah. Bebisul tuh selalu besar. Jangan ada. Kada disunahkan menghilangi ta. Nang kedua sakit gigi. Itu jangan tapi di orang sakit gigi yang dihilangi bisa sarik. Makin bepandir makin kadanya mandi anak bebisul. Nah, sakit gigi sautingnya tin apa teh guru lupa. Nah, Allahumma sholli ala Muhammad. Ngapa binian sebutingnya teh bebisul sakit gigi. Nah, bebisul sakit gigi tadi sebuting ada lagi nah guru kelupaan. Nah, Allahumma sholli ala Muhammad. Itu kan dianjurkan nah orang kenapa syutingnya aja. Nah, sakit mata aja binian ini ingat ya, nah sakit mata jangan dihilangi kalau menular. Jadi sakit mata, sakit gigi, sakit bisul nggak disunahkan menghilangin ini. Disunahkan. Artinya orang nangka ini nih, nah macam-macam tuh ada hikmahnya di balik itu tuh nah di balik ini itu. Lain orang operasi katarak tuh lain sakit mata nih tuh. Itu ngarannya rabun mata hilang aja. No. Nang bisul sakit gigi ini tuh dah. Nah. Menalo hari sudah sakit gigi, ini tuh ada sakit gigi ngarannya ras tong. Nah, dihilangnya udah sakit gigi dalam hari ini tuh ras tong sudahnya. Nah, bedaham tuh ada apa-apa. Nah, apabila hal itu karena terpaksa. Hal lain yang membatalkan salat adalah tindakan-tindakan atau perbuatan buruk seperti melompat satu lompatan. Ada apa ujar sampai yang berluncat. Nah, itu
atau melakukan berulang-ulang gerakan perbuatan dengan yakin yang bukan gerakan sholat. Ada Pak Ujar bergerak-gerak kayaknya. Sembahyang iya bener ngut angoy bisa batal aja kan kayak ini. Gerakan-gerakan mau ulang-ulang gerakan perbuatan dengan yakin yang bukan gerakan sholat. Itu tak bisa batal. Seperti melangkah 3 kali. Berjalan menggerakkan tapak tangan 3 kali. Menggerakkan yang tidak sangat gatal. Nang kada sangat gatal tuh digaru-garu juga menggaruk toh. Gatal kada juga daripada asa nyaman ya garu pula. Bisa membatalkannya. Dan perbuatan atau gerakan 3 kali tersebut dilakukan berturut-turut atau mualat, yaitu sekira-kira gerakan yang selanjutnya dianggap berhubungan dengan gerakan sebelumnya sekalipun lupa kan. Tidak batal dengan perbuatan atau gerakan yang ringan sekalipun berturut-turut, seperti gerakan jari-jari dan gerakan palupok mata. Jari-jari kereweh apa-apa itu kadang batalkan. Iya tuh waktu sujud sujud rokok kahan main sembahyang tasbih 10 sarbe 10 kalau lah subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sini sempurnakan pulang rokok nih kada kau menghitung di sini mau kada pakai jariji kira akan sidin tuh nggak butingan jariji itu ya kata bapak kadang membatalkan tuh gitu. Sujud gitu pulang bergerak jadi sindet jet hitung tasbihnya gitu. Itu paling abdal kalau lah kaifiat salat tasbih. Tapi enak sekali berdiri saat 75 kan apa juga. Misalnya nyamannya tuh duduk tahiyat awal misalnya atau di tahiyat awal tuh sidin. Maksudnya tuh duduk di antara 2 sujud itu nang nyaman sidin baca 75. Situ aja membaca ya ada apa juga. Cuma tetap nang lebih mulia gerakan mulai berdiri 15 10 itu lah rokok 10 i'tidal 10 sujud 10 duduk antara 2 sujud 10. Itu pakai tangan terus kalau tuh menghitungnya kada papa nih itu kada membatalkan. Kemudian batal jika melakukan yang membuka akan puasa. Batal dengan sengaja mengulang-ulang rukun fi'li, memperpanjang suatu rukun tindakan fi'li yang pendek secara sengaja. Menyalahin apa? Cacat atau cedera salah satu syarat dari syarat-syarat salat ataupun meninggalkan salah satu rukunnya. Sebuah kisah diriwayatkan dari Syekh Mu'inuddin. Ia menceritakan bahwa dahulu Syekh Al-Ghaznawi pernah tinggal di sebuah gua yang terletak di dekat negeri Syam. Aku berkunjung kepada beliau, ternyata sudah tidak ada lagi yang tersisa pada tubuhnya selain kulit dan tulang. Habis benar nih, dah urus banget. Beliau duduk di atas sajadah dan di hadapannya ada 2 ekor singa. Beliau bertanya kepadaku, dari mana engkau datang? Aku menjawab, dari Baghdad. Beliau berkata, selamat datang. Perbanyaklah di dalam memberi pelayanan kepada orang-orang fakir agar mulia kedudukan engkau. Sungguh aku telah tinggal di gua ini sejak 40 tahun yang lalu. Aku sudah menjauh dari manusia, tetapi aku masih belum dapat berhenti menangis sejak 30 tahun yang lalu, yaitu karena dorongan rasa takutku. 30 tahun kada berhentian nangis karena padahal waktu tinggal kulit dan tulang aja. Aku bertanya, takut karena apakah itu? Beliau menjawab, takut tentang salat. Apabila aku melakukan salat lalu aku melihat kepada diriku sendiri, maka aku pun menangis. Dan aku berpikir sekiranya aku melanggar walaupun sekecil biji, sekecil biji dari syarat-syaratnya, niscaya akan sia-sialah
seluruh amal kebajikanku dan salatku itu akan dipukulkan ke wajahku. Orang nih menangis. Kenapa menangis? Apabila jisin aku melakukan salat lalu aku melihat kepada diriku sendiri. Nah, jadi bila kita tuh sembahyang melihat diri kita sembahyang, itu perlu ditangisi, perlu ditangisi. Bila kita sembahyang melihat diri kita sembahyang perlu ditangisi. Karena salah nangka itu. Nah, kita khawatir cenderung kepada paham Qadariyah. Paham Qadariyah ini kan firqah dari paham Jabariyah. Nah, paham daripada paham Mu'tazilah. Mu'tazilah kan firqahnya banyak. Salah satunya adalah firqah Qadariyah dan firqah Jabariyah. Kalau firqah Qadariyah ini ditetapkan sudah lah, ulama menyebutkan ada yang berpendapat hukumnya kafir orang ini. Nah, tapi kalau fasik itu jelas sudah. Kayak apa paham Qadariyah? Paham Qadariyah itu kayak ini. Orang Qadariyah itu adalah lain Qadiriyah. Kalau Qadiriyah itu Tarikat Qadiriyah. Tuan Syekh Muhammad Seman kan sebelumnya sidin bakai tarikat Qadiriyah ini. Nah, kalau Qadariyah ini firqah daripada i'tikad di dalam kajian ilmu usuluddin, ilmu tauhid. Nah, jadi orang Qadariyah ini inya ba'iktikad bakayakinan ujarnya Allah menciptainya. Kemudian Allah menciptakan kekuasaan kepadanya untuk melakukan sebuah perbuatan. Ini paham Qadariyah. Ini banyak terjadi lawan seseorang. Nah, maka kalau pasiknya tuh jelas sudah ulama madhakan. Nang kekafirannya pun ada yang madhakan kafir. Kenapa ini bisa kayak itu? Nah, disebut inya itu kafir dikarenakan tak dua perbuatan. Kan orang Qadariyah tiba anggap aku ini dicipta Tuhan dan Allah menciptakan kemampuan lawan aku, menciptakan kekuasaan kepadaku untuk melakukan suatu perbuatan. Ini salahnya. Makanya tadi Jasidin, aku tangisi ini, aku tangisi ini apabila aku melihat aku melakukan sholat gitu. Kalau Jasidin tadi, nah aku Jasidin nang kutangisi ini. Nah, tentang sholat, apabila aku melakukan sholat lalu aku melihat kepada diriku sendiri, melihat kepada diri sendiri ini yang melakukan sholat, itu wajib ditangisi. Katanya lagi mesti ditangisi, wajib ditangisi. Kenapa? Salah nang kayak ini jatuh ke paham Qadariyah. Kenapa bisa demikian? Ya itu tadi orang Qadariyah itu tadi beranggapan dia berkeyakinan bahwasanya aku ini dijadikan oleh Allah dan Allah menjadikan kemampuan, kekuasaan kepadaku untuk melakukan suatu perbuatan. Jadi inya menganggap segala perbuatan yang inya lakukan itu adalah perbuatannya. Tuhan maulahkan kemampuan aja lawan inya untuk melakukan perbuatan itu. Contoh, inya diulahkan kemampuan, diciptakan kemampuan oleh Tuhan, kekuasaan untuk sembahyang. Maka ujarnya sembahyang tuh aku. Allah maulahkan kemampuannya aja lawan aku untuk melakukan sembahyang. Nah, sembahyang tuh aku juga. Nah, Allah yang menciptakan kemampuan lawan aku melakukan sembahyang. Ini nang salahnya. Nah, balapas lawan Tuhan, padahal Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang mencipta kamu, Allah juga yang menciptakan perbuatan kamu. Nah, ini bedanya lawan orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, aku dijadikan Allah, lawanku ada usaha dan ikhtiar. Aku diberi usaha dan lawanku nih ada usaha dan ikhtiar. Ketika aku sholat, Allah yang menjadikan aku sholat. Itu orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika aku sembahyang, Allah yang menjadikan aku sembahyang. Paham? Ketika aku beribadah, Allah yang menjadikan aku beribadah. Maka usaha dan ikhtiar itu tetap ada lawan di kita. Tapi usaha dan ikhtiar kita itu sama sekali kadang memberi bakas, atau bahasanya kadang mau jadi. Nang jadi itu afalnya Allah. Jadi ketika kita sembahyang, nah
ketika kita sembahyang, kita berusaha berikhtiar untuk melakukan sembahyang, ya. Tapi bukan beranggap sembahyang yang kita lakukan ini hasil kemampuan kita, tidak. Tapi kita menyadari, meyakini yang menjadikan sembahyang ini adalah Allah. Maka dalam etikat kita orang Ahlussunnah, nang sembahyang aku nang menjadikan sembahyang Allah. Nah ini nang bujur. Nang baca Quran aku nang menjadikan bacaan Al-Quran Allah. Nang puasa aku nang menjadikan puasa Allah. Nang bersedekah aku nang menjadikan sedekah Allah. Nang berbicara aku nang menjadikan pembicaraan Allah. Nyaman nam tuh sudah. Ini kada sasat dan ini kada salah. Inilah Ahlussunnah wal Jamaah. Ajan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pulanglah. Jadi ujar Sudin tadi, takut aku. Beliau menjawab takut tentang sholat. Apabila aku melakukan sholat lalu aku melihat kepada diriku sendiri. Aku melihat kepada diriku sendiri dalam sholat tuh. Ini di sini aku takutani. Apabila aku melakukan sholat lalu aku melihat kepada diriku sendiri, maka aku pun menangis. Dan aku berpikir sekiranya aku melanggar walaupun sekecil biji dari syarat-syaratnya, niscaya akan sia-sialah seluruh amal kebajikanku dan salatku itu akan dipukulkan ke wajahku. Oleh karena itu wahai hamba yang lemah, apabila engkau dapat lolos dari tuntutan salat, berarti engkau telah melakukan keberuntungan. Nah, bila lulus dari tuntutan salat berarti engkau telah melakukan keberuntungan. Jika tidak, maka umur engkau akan berlalu dalam keadaan kelalaian dan kesia-siaan. Imam Tabrani meriwayatkan, juga Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban di dalam kitab-kitab sahih mereka, bahwasanya Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki yang tidak menyempurnakan rukuknya, hanya mematuk-matuk dalam sujudnya, tek gitu, mudik itu aja tuh. Nah, ketika di dalam salatnya, kemudian Rasulullah SAW bersabda, sekiranya orang ini mati dalam keadaannya yang seperti itu, maka ia mati bukan dalam agama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nang kakak ini nih, ruku kada betu maknina, sujud kada betu maknina, nang kayak patok mematok gitu aja deh. Nah dosa beraju-laju juga nang betu maknina. Sekadar membaca tasbih subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, itu barang tuh ya apa juga no disasah. Ada anak mau ke setan jebah seorang tuh nggak mau, pada setan nggak ada mau sembahyang nang kayak itu. Karena sembahyang laju itu aja supaya setan kada kau membisik boleh ya laju tapi betul maknina. Nah, bacaan seberaju-laju juga nih tenang. Ujar Nabi munya mati ini nih dalam keadaan sembahyang nang kayak ini aja terus nih, maka matinya bukan dalam agama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan orang yang tidak menyempurnakan rukuknya dan hanya mematuk-matuk dalam sujudnya adalah seperti orang yang lapar, yang memakan sebutir korma atau 2 butir, tidak akan berguna baginya. Ahmad meriwayatkan sebuah hadis, la yanzurullah ila salati rajulin la yuqimu sulbahu min sujudihi wa ruku'ihi. Allah tidak akan memandang kepada salat salah seorang yang tidak menegakkan tulang punggungnya dalam sujud. Tulang punggung ini nak ada tegak dalam sujudnya, maupun di dalam rukuknya. Imam Tabrani meriwayatkan sebuah hadis, man sallaha li ghairi waqtiha walam yusbiq wudu'aha walam yutimma laha khusyu'aha wala ruku'aha wala sujudaha kharajat wahiyya sawada muslimah.
taqulu dayya'akallah kama dayya'tani hatta idza kanat haitsu sya'allah lufat kama yulaffus saubul khaliq fayudrabu summa duriba biha wajhuh. Siapa yang melaksanakan salat di luar waktunya, tidak menyempurnakan wudunya, ada menyempurnakan khusyuknya, ada menyempurnakan rukuk maupun sujudnya, niscaya salatnya akan keluar dalam keadaan hitam gelap seraya berkata, semoga Allah menyia-nyiakan engkau sebagaimana engkau menyia-nyiakan aku. Nah, sehingga ketika sudah menjadi seperti yang dikehendaki Allah, salat itu pun terlipat. Nah, dilipat seperti baju usang yang dilipat lalu dipukulakan ke wajahnya. Jadi sembahyang kita nang kada beres nih tuh dilipat tuh kena, nah kayak baju nang usang tadi mbah dilipat tapau dihantam makan kamu ayam berjerawatan tak kadinya nang orang berjerawatan dipukulakan sembahyang bang kada itulah, cuma tuh bisa tuh penyakitan macam-macam dihantam makan kamu dipukulakan ke wajahnya. Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ya fulan lima la tuhsinu salataka ana yanzurul musalli idza shalla kaifa yusalli fa inna ma yusalli li nafsi. Wahai fulan, ujar Nabi, mengapa engkau kada memperbaiki salat engkau? Tidakkah seorang yang telah melakukan salat itu memperhatikan bagaimana salat yang dilakukannya? Sebenarnya ia hanya bersalat bagi keuntungan dirinya sendiri. Imam Dailami meriwayatkan hadis yang dipandang sebagai hadis hasan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar. Ingatlah, ingat apa? Ingatlah maut di dalam salat engkau. Ingatlah maut. Sebab ujar Sidin, manakala seseorang laki-laki mengingat maut di dalam salatnya, tentu ia akan memperbaiki salatnya. Dan salatlah seperti salat seorang yang merasa bahwa ia tidak akan dapat lagi melakukan salat yang lain. Jadi kayak itu tuh ujar guru garireh ya orang saleh tuh nyawa tuh bilanya sembahyang, anggaplah ini sembahyang terakhirmu. Mbah ini kemati kada tersembahyang lagi pacangan. Jadi nengaran salat pahujungan pahabisan kada salat itu nang handak di ujar kita diringkas-ringkas dilalajui kada, karena menganggap ini salat terakhir kok. Hidup pulang sampai ke Isya itu pulang sembahyang, anggap Isya ini adalah salat terakhir kok. Nah, mbah ini aku mati. Nah, berumur pulang sampai ke subuh, sembahyang subuh anggap pulang ini salat terakhir kok. Mbah ini aku mati. Jadi baik terus bagus saja sembahyang neta. Nah, disuruh ingat maut tadi, ingat mati. Dan salatlah seperti salat seorang yang merasa bahwa ia tidak akan dapat lagi melakukan salat yang lain. Imam Abu Daud meriwayatkan hadis dari Asy-Syakhir. Nah, ia mengatakan, aku melihat Rasulullah SAW melakukan salat, sedang di dalam dadanya terdengar gemuruh seperti gemuruhnya periuk. Nang mendidih, emak nang kayak panci menggurak telah. Nah, karena menangis. Penjelasan dalam kitab tafsirnya nang berjudul Jawami'ut Tughyan adalah At-Tibyan nih. Said Mu'inuddin As-Safwi mengatakan pendapat yang paling sahih, khusyuk itu termasuk salah satu fardhu salat. Ini pendapat paling sahih, khusyuk itu termasuk salah satu fardhu salat. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, orang yang tidak bersikap khusyuk maka rusaklah salatnya. Junjungan kami yang mulia Muhammad Al-Bakri radhiyallahu anhu mengatakan, hal itu hanya dapat dicapai dengan cara lamanya ruku dan lama sujud, banyak salat. Guru kami Zakaria Al-Ansari rahimahullah mengatakan,
Sebenarnya dengan mengarahkan pandangan ke tempat sujud lebih mendekatkan kepada khusyuk. Jadi bila mata itu diarahkan ke tempat sujud, itu ujar Sidin mendekatkan kepada khusyuk. Juga dikisahkan tentang Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di dalam sebuah peperangan dan jihad beliau terkena anak panah. Lalu anak panah itu sudah dicabut dari tubuhnya nang mulia, tetapi masih ujar bahasa kita, tersisa itu tuh ujung anak panahnya di dalam tubuhnya. Anak panah dicabut tapi masih ada tersisa ujung anak panah tadi di dakwah Sidin. Para sahabat berkata, tanpa melukai anggota tubuh tentu ujung anak panah itu tidak dapat dikeluarkan dari situ. Karena kalau dikeluarkan kada dibalah, ujar kita dioperasi itulah. Kada dibalah nih. Kalau ujung anak panah ini kada akan dapat dikeluarkan. Tetapi kami khawatir akan menyakiti Amirul Mukminin dan memotong anggota tubuh beliau. Lalu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, ujar Sidin, apabila nanti aku sudah memusatkan perhatianku, aku sudah mengkonsentrasikan dalam sholat, maka keluarkanlah ujung anak panah itu. Anak operasi di sembahyang aja belah, kada ada pakai suntik bius sepanggal, bius separuh, bius seperapat, bius pol misalnya, udah ada biusan. Kemudian Sayyidina Ali memulai sholat dan mereka pun memotong atau melukai anggota tubuhnya lalu mengeluarkan ujung anak panah itu, sedangkan beliau tidak bergerak sedikit pun dari sholatnya. Ketika sudah selesai sholat, beliau berkata, mengapa kalian tidak mengeluarkannya? Para sahabat menjawab, kami sudah mengeluarkannya wahai Amirul Mukminin. Sidin jadi khalifah nih dah. Kayak apa yuk? Ada jangan kita lah, nyamuk aja berpurut pak ulang ya Allah, kayak presiden deh. Khusyuknya tuh di dalam sholat ada terasa lagi tuh. Ada terasa kehusyuan di dalam sholat. Kalau pang terasa pedih, rasa sakit, ujung panah diambil di dalam tubuh tadi kada. Perhatikanlah betapa beliau bersungguh-sungguh di dalam menghadapkan diri kepada Allah sampai-sampai tidak merasakan keluarnya ujung anak panah dari dalam daging tubuhnya. Sementara kita manakala hanya digigit seekor nyamuk atau seekor kutu, bahkan manakala dihinggapi seekor lalat saja sudah menjadi risau. Lalat di hidung, di warna ini sembahyang di ada pakai dia tapi kirakan lalat pulang. Kada kau khusyuk lagi. Betapa mungkin pribadi kita diperbandingkan dengan yang mempunyai kepribadian dan kedudukan seperti itu. Kawan kepribadian kita didudukakan sama akan lawan mereka. Orang nang kayak ini. Dikisahkan pula tentang Imam Ali Zainal Abidin. Tentang Zainal Abidin Ali bin Husain. Ini anaknya Sayyidina Husain. Husain kan anaknya Sayyidina Ali. Amirul Mukminin. Bisi anak Hasan Husain. Anaknya Hasan dikawinakan lawan putranya Husain. Lalu balahir seorang anak ngarannya Ali Zainal Abidin. Suatu ketika ia sedang berwudu, Imam Ali Zainal Abidin nih tiba-tiba, berarti ini siapa? Cucu Sayyidina Ali nih, buyutnya Rasulullah SAW. Tiba-tiba menjadi pucatlah wajahnya waktu wudu tuh, maka masuk ke dalam. Apabila masuk ke dalam sholat, ia pun menjadi gemetaran. Ketika ditanyakan kepadanya, mengapa Tuhan bersikap seperti itu? Ia menjawab, celakalah kalian. Tidak mengertikah kalian kepada siapa aku akan menghadap dan kepada siapa aku akan bercakap-cakap?
makanya ngaran sidin kan Adi Zainal Abidin. Nah, zainnya perhiasannya para orang-orang ahli ibadah 1000 rakaat saban malam sembahyang. Nah yuk menangis di kalambu Ka'bah sidin gurung nangis. Nah, sembahyang sunnah 1000 rakaat. Oh, ya Allah leh panuan sidin tuh. Ujar sidin, celakalah kalian, tidak mengertikah kalian kepada siapa aku akan menghadap dan kepada siapa aku akan bercakap-cakap. Aku ini bercakap-cakapan siapa jangan lawan tuh Tuhan. Pernah suatu hari terjadi kebakaran dalam rumahnya. Ketika ia sedang bersujud dalam sholat, kemudian orang-orang berkata kepadanya, wahai putra Rasulullah, ini ada kebakaran, ayo kebakaran. Tetapi ia tidak mengangkat kepalanya. Kemudian ditanyakan kepadanya, mengapa engkau tidak mau mengangkat kepala engkau? Ia menjawab, yang menghalangiku untuk mengangkat kepala adalah karena api yang besar. Nah, api nang besar. Nah, aku izinkan kau kada menghalangi aku mengangkat kepala, bukan api rumah ini nang membenam rumah ini, tapi nangku nang kada kau mengangkat kepalaku ini waktu sujud itu karena ingat api nang besar. Nah, apa? Ingat akan neraka. Waktu sujud tuh ingat neraka, lalu kau ada kawai membangkitkan kepala nih. Ada kita lah, jangan karena api gampang aja geropakan muka. Nggak ada bawaan bukan. Allahumma yarhamdan, Allah merahmati para syuhada. Nah, para mereka nang gugur di dalam kejadian gempa di mana? Cianjur nih tenah, ada Cianjur. Ya Allah, ayo runtuhan beratan. Ya Allah, guncangannya nah. Adalah was tuh. Kalau wadah kita ini kan ada bang gempa, cuma bergerak tanah bisa bahari. Nah, guru di hulu sungai bergerak dua tanah, ini kayak gempa. Bahkan hanya ini guru masih di sini di Padang di kampung guru situ sempat juga bergerak tuh gempa lain, cuma bergerak tuh sempat. Apakah itu guru kada paham juga, cuma ujar bubuhan BMKG kah, karena rasanya di Kalsel ini kada deleh. Nah, Kalimantan ini karena gempa, tapi saya juga manusia memprediksi. Makanya, nah salah satu penolak bala itu, penolak musibah itu ajan tuh salah satu penolak bala. Ada tuh ajan tuh sandra. Orang kemasukan setan tuh masukkan itu ajan akan Allahu Akbar. Nah, punya orang nang pina besesarik aja mamai. Nah, besesarik tuh. Nah, kada katulungan sariknya aja makan. Nah. Kan ada orang nang besesarik. Ribut besesarik aja makan. Nang kamasukan jin aja makan. Karasukan setan aja makan. Bagus dah. Nah, itu salah satu menolak bala. Nah, jangan ajan aja, bayang berjamaahnya kada. Ini salah juga. Bayang ajan hilangan orangnya. Nah, disuruh tuh kan ajan untuk mengingatkan sholat berjamaah, itu yang paling utama. Ajan. Sudah kalau kajian kita semua mengenai ajan adalah ajan dan qomat itu dah. Sembahyang tuh kita semua berjamaah mau faridan enggak atau berjamaah kah? Nah, minimal kita melakukan qomat. Kalau ajan tuh kan sunnah kifayah, ngarannya itu nah sunnah kifayah. Amunnya sekampungan itu ada ajan pada awal waktu, nah mencukupi sudah. Nah, unang di kota besar ini satu juga. Nah, syuhada misalnya ajan yang lainnya ada bayar ajanan, ya mencukupi aja asal
meliputi yang lain itu dah. Ajan naon baca burdah. Nah burdah tuh pandingin. Nah pandingin dingin barataan mesti bala tak pindah. Nah lawan nampak kitab Bukhari. Nah itu tuh nah penting juga tuh. Jangan wah kalau kamu baca juga aja. Ini orang hasiah di balik itu hadis Rasulullah. Kitab Bukhari itu Sahih Bukhari itu tukar HP kau aja nukar. Itu banyak benar anuanya keistimewaannya tuh Sahih Bukhari itu. Ada juga ayo ya barang ada aja ya. Itu ada ya ada Bukhari kalau kebanyakan duitnya. Tapi HP kau aja 45 juta Bukhari. Kita Bukhari itu baris hadis berataan hadis Nabi. Andak aja di rumah yuja api beliung maling kada beliung. Kalau maling kada beliung ada jadi dicontannya kalah nggak boleh lagi api beliung maling kebakaran kebanjiran jauh gampang insyaallah selamat. Ini kita ada tahu Tuhan itu setumat aja hendak meluluh lantak kan. Apa nang di manusia yang dimiliki manusia tumat benar. Coba melihat janjuk hitungan detik aja rata. Itu maksudnya apa? Tuhan menguji lawan hamba-hambanya. Tuhan memberi ujian seperti ini. Tuhan mengingatkan kepada hamba-hambanya yang selama ini lupa lalai dengannya. Ayo introspeksi, banyak nang sembahyang kah, banyak nang kada kah? Nang kampung penyembahyang ini kan bisa aja karena juga apalagi inya bala itu dikarenakan apa? Kemaksiatan yang dilihatakan. Maksiat tuh bila dilihatakan ingatakan benuan itu balanya. Maksiatnya dilihatakan, tuan gurunya dimusuhi, guru-gurunya dijauhi, habis ini sudah alamat ini pajangan. Syariat kada ditegakkan lagi. Jadi semua sesuatu itu pasti ada asbab. Apa sebabnya? Kita disuruh berkacamata dengan apa yang telah ditegur oleh Allah, yang dijadikan oleh Allah. Perhatikan ibadah kita, kewajiban kita lawan Tuhan. Kewajiban dulu secara syar'i, belum masalah i'tikad pula keyakinan. Ini ibadah pina pas, tapi i'tikad salah mengancam juga. Ini mudahnya bala itu dah datang. Masalah i'tikad salah juga. Ada i'tikadnya Nabi dan sahabat Nabi. Apa biar ibadahnya bagus, jidat belubak hirang tatap. Kalau i'tikadnya salah, nol ibadahnya, kada bernilai. Yang penting i'tikad yang dibujuri dulu. Bujuri i'tikad, lakukan kewajiban sebagaimana aturan yang ditetapkan, yang dicontohkan oleh Nabi gitu. Perhatikanlah ujar sidin, wahai orang yang budiman, tentang salat engkau. Di hadapan siapa engkau sedang berdiri dan siapakah yang engkau ajak bercakap-cakap? Bersikap malulah manakala engkau bercakap-cakap kepada Tuhan engkau dengan hati nang lalai dan dada nang penuh dengan bisikan duniawi dan kekejian syahwat. Tidakkah engkau menyadari bahwa Dia kuasa melihat ke dalam hati batin engkau dan Dia memperhatikan hati engkau, dan bahwa Dia hanya akan menerima salat engkau sekadar dengan kehusuan atau penyerahan diri engkau dan sikap rendah diri engkau. Oleh karena itu beribadahlah kepadanya di dalam salat engkau seolah-olah engkau dapat melihatnya. Dan apabila engkau tidak dapat melihat,
melihatnya, maka dialah nang melihat engkau. Anta budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Inilah namanya ihsan. Nah, ihsan ini, nah, engkau sembah Allah seolah engkau melihatnya. Melihat apanya? Melihat gawinya. Nah, Allah nyatakan perbuatannya, Allah nyatakan pertolongannya. Nah, waktu sembahyang tuh kita berdiri, nyata perbuatan Tuhan. Tuhan yang menjadikan aku berdiri. Nah, ruku nyata afal Tuhan. Tuhan yang menjadikan aku ruku. Nah, ruku ini aku, bujur ya aku, tapi yang menjadikan ruku engkau ya Allah. Ini ahlus sunnah wal jamaah. Nah, jangan nang berdiri aku, baca Fatihah aku. Mana Tuhan menolongi? Hah? Tuhan yang menolongi itu mana? Gak ada. Maka semuaan yang Tuhan aku. Nang maulah ikam aku, nang maulahkan gawian ikam pun aku juga. Jadi menciptakan amal perbuatanmu itu aku juga aja Tuhan. Nah, di sini nah kita disuruh melihat seolah kita melihat Allah, melihat perbuatannya nang lawan kita. Dia memperbuatkan kita ini nah berdiri, beruku, bersujud, berduduk, bertahiyat. Dia yang menjadikan kita dapat memujinya, bertasbih, berzikir kepadanya. Nah, sidin barataan. Ini yang disuruh lawan di kita. Perhatikan ibadah kita, kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting lah. Nah, penting beribadah kepada Tuhan. Yang penting juga membagusi akan apa? Nah, bagusi akan sarana kita beribadah kepada Allah. Nah, apa sarana kita? Salah satunya menutup aurat. Bagus. Nah, bagus. Nah, itu tandanya sholat kita kada beres. Kenapa kada beres? Di akhlak lahir aja kita kada beres, apalagi akhlak batin. Nah, coba. Ini orang ini kada darurat kada, tapi ada besi. Baju koko ada, kupiah ada, tatap sembahyang baju kaos sama selawar. Ini kurang ajar manusia yang kayak. Nah, berarti kurang ajar tuh kurang pengajaran. Nah, ini Tuhan yang maulah kita, Tuhan yang memberi rezeki lawan kita, Tuhan yang mencukupi kebutuhan kita, nang maha segala-galanya, raja maharaja. Ya ini yang kita hadapi. Sanggup aja kita sembahyang kada bakupiahan, sembahyang bebaju kaos, menghadapi Jokowi mun wani baju kaos, menghadap Tuhan wani, membala-bala kada manusia ini. Ini perhatikan benar, kita tuh junjung dulu adab zahir kita kepada Tuhan. Makanya sebaik-baik, sebagus-bagus pakaianmu di dalam menyembah Allah, maka dianjurkan pakai rida, dianjurkan pakai bolang, dianjurkan pakai gamis, dianjurkan pakai jubah. Karena ini menghadapi raja maharaja, bersorban, berida, nah, bagamis, nah, berjubah. Ini dihadapi ini Tuhan. Lain menghadapi nang urangan, lain menghadapi nang raja-rajaan. Nah, kalau menghadap manusia, bapak bejas, bedasi, selawar, ayo itu manusia. Menghadapi manusia aja yang dianggap orang itu berpangkat, berkedudukan, padahal hakun ala-alaan. Ketika menghadapi Tuhan, hakun ala-ala. Nah, itu tandanya adab zahirnya jangan ada beres, kayak apa adab batin anak bagus. Maka penting benar ini. Artinya apa? Amunnya kada darurat, batape sembahyang, babaju koko sembahyang. Nah, bagamis kabarida kah? Nah, itu tanda kita tuh nak memuliakan Tuhan, memakai pakaian yang paling indah yang kita miliki untuk menghadap Tuhan.
Gitu aja tuh sudah. Mulai hari ini sampai seterusnya, sampai akhir hayat, gak ada hendak lagi aku berpakaian pembarang dalam menyembah Allah. Ampih sudah. Nang dulu aku ampih sudah. Andai aku bersalawar juga, aku bana pangarannya anu munnya bersalawar kan bana pangarannya besarung belapis lawan tapih, enggak ada belapis lawan tapih, belapis lawan gamis. Itu ta munang puloi bersalawar aja lagi babajuan aku kada lagi nah dah kada lagi tuh pang aku itu ta nang biasanya aku kada sing kupihan kada lagi tuh pang aku kupiah tuh pang juga ini dah para sakun ini kada sing adapan aku nih madap tuh nang ianya aja hatinya juga. Nah perkara hati itu urusan Tuhan. Nah az-zahiru tadullu alal batin, lahirmu tuh menunjukkan batinmu. Nah ada lehano amun ada tuh kiai itulah sembahyang baju kaos baju anu tuh dipertanyakan. Nah dipertanyakan itu aja sudah. Dipertanyakan kan ulama, ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Nah ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Biar orang itu masyhur, nah biar orang itu nang apa bahasa kita tuh anunya napa anunya pelawarnya pelawar kan pelawar kah itu kada jadi ukuran. Nah coba lihat guru-guru kita orang-orang soleh bahari itu ya Pak. Nah sembahyang mereka tuh kayak sehabis bungas, sehabis bengkel kayak itu mestinya sembahyang. Nah dihadapi ini Allah sehabis harum minyak harum. Nah, ini menyembah Allah. Di sini barang dulu kita tanamkan ketakziman kita kepada sang khalik kita. Perkara ininya tuh sidin yang membulak-balikan hati. Bukan ada penting je luar itu ini. Ente mah ente ngakan meremehkan syariat. Syariat itu siapa membawa? Kalau itu Rasulullah nang bawa berarti ente mentinggalkan Rasulullah. Entinggalkan Rasulullah, ingat hati-hati bahaya. Bisa seulah khatimah hikam. Kalau masalah berpakaian di luar sholat, monggo silakan. Nak pakai apa kah ikam? Anak belipis kah ikam? Anak banong baju jas lapis 7 kah? Apa-apa, tapi ketika sholat ada nang aturan-aturan nang dicontohkan oleh Nabi dalam sholat. Sudah itu empati ya sudah. Bakupiah, Nabi kata pernah kada bakupiah sembahyang. Kenapa ikam mati perantang petenteng kada sing kupiahat? Nggak ada itu tuh. Ini bukan budaya, ini Nabi melakukan, bukan budaya, ini Nabi melakukan. Kalau Nabi melakukan itu yang terbaik sudah, umpati sudah. Bisa dibahas lagi ini itu. Kalau inti kan hendak melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi, uskut kalam sudah. Tidak ada manusia yang bisa lah berjumpa dengan Allah. Tidak ada makhluk yang bisa munajah kepada Allah, yang berdialog kepada Allah kecuali Nabi Muhammad. Nah maka ini ya sudah panutan kita, jangan lagi diganti-ganti lawan nang lain. Ya sudah. Kalau kita budaya kita Betapi ini kan Nabi pakai ijar, Nabi pakai sarung. Jadi sarung ini sunnah gitu. Nabi berbaju baju koko aja kan baju nang menutup aurat nang layak. Jadi jangan kira baju santri itu kada baju menurut Nabi. Nah menurut Nabi, maka kita bangga dengan apa yang kita contoh itu Nabi sudah. Jangan dirubah-rubah lah. Nah kalau sekolah berselawar monggo kada bapak. Nah ke kantor berselawar ayo memang aturan gitu. Nah,
Kadang kali juga kalau kita melapis selawar kita dengan sarung, melapis selawar kita dengan gamis, kadang kali juga. Jangan dikait-kaitkan, oh penting hatinya. Ukuran hati itu hanya Tuhan. Kita senang kau mau ukuran ya hati orang. Nah, tapi kalau kepribadian zahirmu itu kadang menunjukkan etika yang baik kepada Tuhan, berarti di sini kamu menganggap remeh, menganggap enteng. Setiap menganggap enteng apa yang diperintah oleh Tuhan, berarti menganggap enteng juga akan keberadaan kemuliaan Tuhan. Bepadah benar tauhidnya, bepadah bujur masalah anunya, itu jauh. Ya. Allahu a'lam bishawab. Di sini aja, mudah-mudahan apa yang kita kaji malam ini Allah Subhanahu wa taala anugerahkan ilmu yang manfaatkan kita bertahan dunia sampai ke akhirat. Amin Allahumma amin. Ya Allah ya Tuhan kami memohon kepada Engkau, ampuni dosa kami ya Allah, dosa ibu bapak kami ya Allah, dosa guru-guru kami ya Allah, istri kami, suami kami, anak cucu kami, sahabat-sahabat kami, jiran-jiran kami, tetangga-tetangga kami, dan dosa-dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin dan mukminat ya Allah. Istiqamahkan kami di dalam bertaubat, di dalam beristighfar, di dalam berzikir, di dalam beramal ibadah kepadamu, dalam bersalawat kepada nabimu, di dalam menuntut ilmu ya Allah. Kami memohon kepada Engkau berkah Nabi Engkau Muhammad, berkah keluarga Nabi Engkau Muhammad, berkah para sahabat Nabi Engkau Muhammad, berkah para wali-wali Engkau, berkah orang-orang saleh, berkah guru-guru kami, dan berkah kedua orang tua kami ya Allah. Selamatkan kami di negeri dunia, selamatkan kami di negeri akhirat, dan matikan kami ya Allah bertahan dalam keadaan husnul khatimah bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya